Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Masyitah dengan NIM 190569201018, jurusan Sosiologi angkatan 2019, Fisip Umrah Tanjung Pinang. Pada MK Sosiologi Pariwisata dengan dosen Pak Dedi Anggriawan selaku dosen pengampu serta teman-teman semua. Pada video kreator yang ketiga ini, saya akan membawakan tema terkait masalah kuliner, wisata kuliner dan MC Donald's. Apa saja sih? Yuk kita bahas. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan suatu negara yang memiliki banyak sekali keanekaragaman yang dapat kita nikmati. Mulai dari keindahan alamnya mempesona, baju adat tradisional, alat musik tradisional, aneka ragam bahasa, bahkan sampai kuliner yang setiap daerahnya memiliki kekhasan ciri rasanya masing-masing. Maka tidak heran bila banyak wisatawan bahkan turis berduyun-duyun ikut merasakan keelokan keanekaragaman yang dimiliki. Nah, langsung ke bahasan ya. Wisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang maupun kelompok ke tempat yang jauh dengan tujuan rekreasi, liburan, membuka wawasan, bahkan bisa dibilang cuci mata. Nah, sedangkan seseorang yang melakukan wisata disebut juga dengan wisatawan ataupun turis. Jika wisata adalah mengunjungi suatu tempat, sedangkan kuliner adalah masakan, maka dapat disimpulkan bahwa wisata kuliner adalah mengunjungi suatu tempat selain untuk berekreasi, tetapi juga untuk menikmati masakan khas tradisional atau masakan yang terkenal di daerah tempat wisata tersebut. Dalam pengertian lain, wisata kuliner adalah salah satu jenis wisata yang menjadi sebuah fenomena baru dalam pariwisata dan menjadikan sebuah semarak dalam hal yang dapat dikembangkan. Nah, pilihan-pilihan usaha kuliner yang merupakan salah satu dari bidang pariwisata yang sangat diminati oleh masyarakat dan juga pengusaha swasta. Para stakeholder dalam bidang wisata kuliner terus bersinergi dalam menyajikan produk pariwisata yang dimiliki, yakni hotel, penginapan, kafe, restoran, bahkan rumah makan yang juga menjadi pilihan usaha untuk dijalankan. Semua tidak perlu jauh-jauh untuk pergi ke Semarang, Jogja, Jambi, Surabaya, bahkan Jakarta. Nggak perlu teman-teman, cukup di Kepri Tanjung Pinang ini sudah ada yang namanya wisata kuliner. Apa saja dia? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama itu yang harus Anda kunjungi saat pertama kali menginjakkan kaki ke Tanjung Pinang ini adalah Akau Potong Lembu. Nah, di tempat makan ini Anda akan disuguhkan banyak sekali menu makanan dari hasil laut. Nah, ini berlokasi dekat Pelabuhan Bintan Sri Pura. Berkisaran 1 kilometer saja membuatnya cukup ramai dikunjungi oleh orang-orang yang sedang berlabuh di pelabuhan tersebut. Anda bisa mengunjungi saat malam hari, karena tempat makan Akau Potong Lembu ini akan lebih nikmat disantap pada situasi malam hari, dan jam buka untuk restoran dari jam 6 sore. Akau Potong Lembu ini memiliki banyak sekali menu pilihan seafood dengan harga yang terjangkau pula dan pastinya cita rasa yang lezat. Nah, tempat ini tidak pernah sepi pengunjung loh. Oke teman-teman semua, selanjutnya itu Melayu Square. Masih dengan konsep makanan khas dari hasil laut di Tanjung Pinang. Anda bisa mengunjungi tempat kuliner ini untuk menikmati menu khasnya. Nah, Melayu Square menjadi salah satu tempat wisata kuliner yang paling populer di kota Tanjung Pinang. Banyak jenis makanan seafood hingga berbagai macam minuman yang bisa Anda temui dan Anda cicipi. Tentunya dengan harga yang terjangkau pula. Nah, tempat wisata ini terletak tak jauh dari Pelabuhan Sri Bintan Pura. Berbeda dengan konsep dari Akau Potong Lembu, nah, tempat makan ini memiliki konsep pujasera. Konsep ini membuat suasana makan di tempat terbuka lebih berkesan dan juga menyenangkan. Pasalnya, Melayu Square ini juga dikelilingi dengan taman, maka tak heran banyak muda-mudi yang nongkrong di tempat ini. Tanjung Pinang juga terkenal dengan alamnya yang sangat menawan dan fantastis. Lingkungannya juga indah, bisa Anda temui di tempat ini. Pemandangan khas tepi pantainya akan membuat Anda merasa lebih rileks dan nyaman.
Baik teman-teman, setelah kita mengetahui wisata kuliner yang ada di Kota Tanjung Pinang khususnya, nah kita sekarang beranjak ke MC Donalisasi. Nah teman-teman semua, ada yang tahu nggak apa itu MC Donalisasi? Nah daripada bingung, yuk kita bahas. Nah, eksidensialisasi adalah istilah yang digunakan oleh Ritzer untuk menggambarkan fenomena munculnya industri-industri raksasa yang menjalar secara global dengan ide rasionalitas sebagai faktor determinan yang kemudian mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sosial budaya di dalam suatu masyarakat. Dari pengertian tadi, adapun prinsip-prinsip dari emisi donisasi yang terbagi atas 4. Nah, yang pertama itu efisiensi. Nah, di mana MC Donisasi ini menawarkan sebuah metode yang optimal untuk mendapatkan satu hal ke hal lain. Seperti saat kita merasa lapar, namun kita malas untuk memasak makanan. Langsung saja datang ke restoran cepat saji MC Donald. Setelah makan, di sana kita merasa kenyang. Namun, kita sering lupa apakah makanan yang kita konsumsi itu sudah mencukupi gizi untuk tubuh kita supaya kesehatan kita tidak terganggu. Begitu juga dengan era modern saat ini. Bukan hanya makanan saja yang dapat dibeli secara instan. Membeli barang dan jasa seperti fashion, vitamin, make up, skincare, hobi, dan masih banyak lagi juga dapat kita temui di berbagai macam e-commerce di Indonesia. Yang kedua itu kalkulabilitas. MC Donald's menawarkan layanan serta makanan yang terkalkulasi dan terkuantifikasi. Kita dapat merasakan dan menghitung saat kita memesan di Big Mac. Akan mendapatkan porsi yang lebih besar, banyak, serta menghemat tanpa waktu menunggu terlalu lama saat memasak sendiri di rumah. Nah, yang ketiga itu kredibilitas. Kita akan merasakan isi dan rasa yang sama walaupun berbeda tempat dan berbeda waktu. Seperti kita lihat di MC Donald's yang ada di Amerika, maka akan sama rasanya dengan MC Donald's yang ada di Surabaya. Nah, yang keempat itu adalah kontrol. Seperti kita tahu bahwa tenaga manusia pada umumnya sangatlah terbatas. Hal ini cenderung terjadi kesalahan dalam pesanan, alamat, dan ini akan dapat merugikan banyak pihak terkait. Untuk itu, dengan adanya MC Donald's dalam arti ini, segala sesuatunya diatur dan dikendalikan oleh mesin, maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pesanan konsumen serta pengirimannya. Teman-teman semua, sampailah kita pada penghujung video yang dimana informasi yang telah saya berikan itu sedikit sekali, namun semoga bisa bermanfaat untuk kita semua khususnya yang mengampu MK Sosiologi Pariwisata. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, serta penuturan kata yang kadangkala banyak salahnya. Terima kasih kepada Pak Dedi Anggriawan selaku dosen pengampu pada MK Sosiologi Pariwisata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.